Setelah berhasil kabur dari warung nasi bungkus Embok Tami, dengan beberapa temuan bukti yang berhasil difotonya, wartawan Agus Dwi Payana langsung menemui Adi, menceritakan sebuah bukti temuannya dan teror yang dialami. Kini mereka menyadari bahwa setiap pelanggan yang makan di warung Embok Tami nantinya akan menjadi bagian dari ritual gelap yang melibatkan jiwanya. Masakan Embok Tami bukan hanya makanan biasa, tapi media pengikat jiwa mereka dengan cara halus. Adi terkejut mendengar hal ini, tapi di dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran di balik kata-kata Agus. "Aku pernah mendengar tentang keris seperti itu," kata Agus, suaranya pelan namun tegas. Keris berkarat yang tergantung di warung itu mungkin bukan sekadar hiasan. Bisa jadi, itu adalah pusat kekuatan dari semua ini. Adi merasa bulu kuduknya meremang saat mengingat keris tersebut. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang benda itu. Setiap kali ia melihatnya, udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan jantungnya berdetak lebih cepat. "Kita harus memastikan," jawab Adi dengan nada tegas, meski rasa takut mulai menguasainya. Malam itu, mereka memutuskan untuk mengamati warung dari kejauhan. Agus membawa kamera dan notes catatannya, sementara Adi hanya membawa keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Dari balik semak-semak, mereka memperhatikan Embok Tami yang sibuk di dapur. Sesekali, wanita tua itu tampak berbicara sendiri, suaranya lirih dan tidak jelas terdengar. Saat tengah malam tiba, suasana warung berubah drastis. Lampu di sekitar warung mulai berkedip, dan angin dingin berhembus tiba-tiba. Agus berbisik, lihat itu." Ia menunjuk ke arah keris yang tergantung. Cahaya redup dari keris itu mulai berpendar, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Adi melihat bayangan samar di sekitar warung. Bayangan itu menyerupai sosok manusia, tetapi tanpa wajah. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi warung seperti sedang melakukan ritual. Adi mencengkeram lengan Agus. "Apa yang kita lihat ini nyata?" bisiknya dengan suara bergetar. Agus hanya mengangguk, matanya tetap tertuju pada keris. Keris itu adalah pemanggil jiwa. Setiap pelanggan yang makan di sini mungkin tanpa sadar telah menyerahkan jiwa mereka, jelasnya dengan nada penuh keyakinan. Mereka memutuskan mendekati warung lebih dekat. Tapi, setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Adi mendengar suara-suara berbisik di telinganya, memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ketika mereka akhirnya cukup dekat, Agus mencoba mengambil foto keris itu dengan kameranya. Namun, saat menekan tombol shutter, kamera tiba-tiba mati, dan suara tawa kecil terdengar di sekitar mereka. Embok Tami berhenti bekerja, menoleh ke arah mereka. Senyumnya yang biasa ramah kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. "Kalian ingin tahu rahasia warung ini?" tanyanya dengan suara yang bergema di udara malam. "Kalian tidak akan bisa pergi setelah mengetahuinya." Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara cangkul yang menghantam tanah. Setiap ayunan cangkul seperti menggema, menciptakan ketegangan yang sulit diabaikan. Para warga, meskipun awalnya bersedia membantu, mulai merasa merinding. Beberapa dari mereka melirik satu sama lain dengan tatapan cemas. "Apa kita harus melanjutkan ini?" salah satu warga bertanya dengan nada ragu. Namun Agus tetap bersikeras, "Kita tidak bisa mundur sekarang. Jika ini adalah kunci untuk menghentikan semua teror, kita harus melakukannya." Ketika tanah mulai terbuka, aroma busuk yang menyengat menyeruak ke udara. Beberapa warga terbatuk-batuk, sementara yang lain menutup hidung mereka dengan kain. "Ini bukan bau biasa," bisik Adi. "Seperti ada sesuatu yang mati lebih dari sekadar tubuh." Saat cangkul terakhir mengangkat tanah di atas peti, suasana menjadi lebih mencekam. Agus menyalakan senter, mengarahkannya ke peti yang terlihat usang dan penuh lumut. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu, berharap menemukan tubuh Larasati. Tapi peti itu kosong. Di dalamnya hanya ada kain kafan berdarah yang terlipat rapi, dan secari kain dengan tulisan mantra kuno.
Tulisan itu seperti berdenyut di bawah sinar senter, seolah-olah hidup. Salah satu warga yang dapat membaca huruf kuno itu membacanya pelan. Aku akan kembali dengan setiap jiwa yang kau persembahkan. Tiba-tiba, dari dalam kuburan terdengar suara tangisan samar. Suara itu begitu lirih namun menusuk, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Warga mulai mundur, beberapa bahkan berlari ketakutan. Namun Agus dan Adi tetap di tempat, meskipun kaki mereka gemetar. Tanah di sekitar makam mulai berguncang pelan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Agus memegang erat senter di tangannya, menerangi sekitar. Ini bukan hal biasa. Kita harus menyegel tempat ini, katanya dengan nada tegas. Adi merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan Larasati berdiri di bawah pohon besar, menatap ke arah mereka dengan mata kosong. Ia mencoba memberitahu Agus, tapi suara tangis yang semakin keras membuat kata-katanya tercekik di tenggorokan. Agus akhirnya menginstruksikan warga yang masih bertahan untuk menutup kembali kuburan itu. Namun, saat cangkul pertama menyentuh tanah, suara tawa melengking terdengar dari liang kuburan, diikuti dengan desiran angin dingin yang menyapu mereka. Kuburan itu seolah menolak untuk ditutup. Di tengah situasi yang semakin kacau, Agus memutuskan untuk meninggalkan makam sementara. Kita butuh bantuan orang yang lebih mengerti soal ini, katanya. Adi hanya mengangguk, tetapi pikirannya dipenuhi bayangan sosok Larasati yang terus mengawasi mereka, seolah-olah tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Di tengah malam yang sunyi, dukun aliran putih, Mbah Rekso Sengkolo, mempersiapkan segala peralatan untuk ritual. Lingkaran garam ditaburkan di sekitar kendi, dan mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Api dari obor yang mereka gunakan tampak berkobar tidak wajar, memancarkan bayangan yang menari di dinding warung. Adi dan Agus berdiri di dekat Mbah Rekso, tubuh mereka tegang dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Ketika mantra semakin intens, angin kencang tiba-tiba berhembus, meski malam itu seharusnya tenang. Dari dalam kendi, suara bisikan samar mulai terdengar, perlahan berubah menjadi jeritan menyayat. "Jangan berhenti!" seru Mbah Rekso saat Adi dan Agus mundur karena ketakutan. Saat kendi mulai retak, bayangan hitam yang berbentuk wanita muncul dari dalamnya. Wajahnya tak jelas, namun matanya yang bersinar merah menyala menatap mereka dengan kebencian. Larasati telah kembali, kekuatannya tampak jauh lebih besar dari yang mereka duga. "Kalian tidak bisa menghentikanku!" Suaranya bergema, menggetarkan sekitar kendi ritual. Bayangan Larasati menyerang warga yang berkumpul di sekitar warung, satu persatu dirasuki. Mereka yang terpengaruh berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan mata kosong dan mulut yang terus mengucapkan mantra yang sama. Mbah Rekso mencoba menahan serangan itu dengan taburan garam dan doa-doa, tetapi jumlah warga yang dirasuki semakin banyak. "Kita harus menghancurkan kendi itu sekarang!" teriak Agus dengan panik. Namun, setiap kali mereka mendekati kendi, bayangan Larasati menghalangi mereka dengan cakar-cakar tajam yang melesat dari kegelapan. Adi mencoba mencari celah, tangannya gemetar saat memegang pecahan kaca yang ia temukan di lantai. Di puncak ketegangan, Mbah Rekso memutuskan mengorbankan diri agar ritual tetap berlangsung. Ia melangkah ke tengah lingkaran, membakar segenggam dupa terakhir sambil melantunkan mantra penutup. "Pergilah kembali ke kegelapan Larasati!" teriaknya dengan seluruh tenaga. Cahaya putih meledak dari lingkaran garam, menghancurkan kendi dan mengusir bayangan Larasati. Namun, setelah ledakan cahaya itu, suasana menjadi sunyi senyap. Warga yang dirasuki pingsan, sementara Mbah Rekso jatuh tersungkur dengan napas tersengal. Adi dan Agus bergegas mendekatinya. "Apakah kita berhasil?" tanya Adi dengan suara gemetar. Mbah Rekso hanya tersenyum lemah, sebelum matanya terpejam untuk selamanya. Dalam suasana tegang, Adi merasakan tangannya gemetar saat meraih keris di dinding warung. Jeritan Mbok Tami menggema di udara malam, memekakan telinga setiap orang yang mendengarnya. Asap hitam keluar dari tubuhnya, membentuk wajah Larasati yang penuh amarah. Agus berteriak, "Lakukan sekarang Adi. Kalau tidak, semuanya akan berakhir." Ketika keris itu menusuk tubuh Mbok Tami, warung yang selama ini berdiri kokoh mulai bergetar. Kayu-kayu tua berderak, dinding-dinding retak, dan lampu redup pecah berkeping-keping. Tubuh Mbok Tami yang sebelumnya tampak kokoh tiba-tiba melebur seperti lilin yang terbakar, meninggalkan abu yang berkilauan di udara. Namun, hawa dingin justru semakin kuat, tanda arwah Larasati masih bertahan. "Kamu pikir bisa menghentikanku dengan itu?" Suara Larasati terdengar jelas meski tanpa tubuh fisik. Bayangan hitamnya melayang-layang, semakin besar dan menyerupai sosok manusia.
Warga yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak ketakutan, sementara beberapa dari mereka mulai berlutut, merasakan tekanan yang luar biasa di dada mereka. Agus, yang tetap menjaga keberaniannya, mencoba melafalkan doa-doa yang diajarkan Mbah Rekso sebelumnya. Namun, suara Larasati semakin nyaring, menenggelamkan doa-doa itu. Kalian semua adalah milikku. Aku akan memastikan dendam ini tak akan pernah selesai. Teriaknya dengan suara menggema yang menakutkan. Adi yang masih memegang keris itu, merasakan panas luar biasa di genggaman tangannya. Ia tahu keris tersebut bukan hanya senjata, tetapi juga alat yang menghubungkan dunia manusia dan arwah. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mencoba menusukkan keris itu ke bayangan Larasati, tapi bayangan gelap itu bergerak cepat, menghindar seperti angin yang berputar liar. Tiba-tiba, abu yang berasal dari tubuh Embok Tami mulai membentuk pola aneh di tanah, seolah-olah menjadi segel. Adi, arahkan keris itu ke segel ini, teriak Agus. Adi segera melakukannya. Begitu keris menyentuh pola tersebut, cahaya terang menyilaukan muncul, membakar bayangan Larasati hingga terdengar jeritan terakhir yang memilukan. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Warung itu runtuh sepenuhnya, meninggalkan hanya tumpukan puing dan tanah yang hangus. Meski arwah gentayangan Larasati tampak musnah, Adi dan Agus tahu bayangan dendam itu mungkin belum benar-benar hilang. Mereka hanya bisa berharap malam itu adalah akhir dari kutukan yang selama ini membayangi desa. Mimpi terakhir yang menghantui Adi adalah yang paling nyata dan menakutkan. Ia duduk sendirian di tengah pemakaman yang suram. Di tangannya, ia memegang nasi bungkus dari warung Embok Tami. Aroma khas yang menggoda menguar, tetapi ada bau busuk yang menyertainya. Di depannya, Larasati berdiri dengan senyum yang meremehkan, tawa dinginnya menggema di seluruh kuburan. Kau juga akan menjadi milik kami, ujar Larasati dengan suara yang bergema, sementara wajahnya perlahan berubah menjadi tengkorak yang penuh luka bakar. Adi ingin melempar nasi bungkus itu, tetapi tangannya tak mau bergerak. Ia dipaksa menyuapkan sesuap demi sesuap ke mulutnya, sementara Larasati terus tertawa. Adi terbangun dengan tubuh menggigil, tetapi rasa itu lebih dari sekadar dingin. Tubuhnya terasa lemas, seperti kehilangan semangat hidup. Matanya menatap kosong pada cermin di sudut kamar. Yang ia lihat bukanlah dirinya, tetapi bayangan seorang pria kurus dengan kulit pucat dan mata cekung, seperti mayat hidup. Hari-hari berikutnya, keadaan Adi semakin memburuk. Ia merasa tubuhnya menolak makanan, tetapi rasa lapar terus menggerogotinya. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi-mimpi tentang pemakaman dan sosok-sosok tak berwajah yang memanggilnya. Meski begitu, ia tetap mencoba melanjutkan hidup, berharap kutukan itu akan memudar seiring waktu. Namun, harapan itu musnah ketika suatu pagi ia mendengar kabar mengejutkan. Warung Embok Tami, yang ia kira telah musnah bersama keris dan ritual pembebasan, kembali buka. Kali ini, warung itu terlihat lebih ramai dari sebelumnya. Warga berbisik-bisik tentang seorang pelayan baru yang mengurus warung tersebut, seorang pria muda dengan senyum yang terus-menerus menghiasi wajahnya. Rasa penasaran membawa Adi ke lokasi warung. Dari kejauhan, ia mengamati tempat itu, dan darahnya membeku ketika melihat pelayan baru tersebut. Itu adalah dirinya sendiri. Sosok yang tersenyum di warung itu adalah bayangan dari cermin yang ia lihat sebelumnya, pucat, kurus, dan dengan senyum yang mengerikan. Adi mencoba mendekat, tetapi setiap langkah yang diambil membuat jantungnya terasa semakin berat. Ia merasa ditarik oleh kekuatan tak kasat mata yang memaksanya masuk ke dalam warung. Di pintu masuk, ia bertemu dengan sosok Larasati yang tersenyum puas. Aku sudah katakan, kau tidak bisa lari dariku, ucapnya. Di dalam warung, suara-suara aneh terdengar. Bayangan pelanggan tanpa wajah duduk di meja-meja, memakan makanan yang tampak seperti nasi bungkus biasa tetapi dipenuhi ulat dan darah. Adi merasa perutnya mual, tetapi ia tidak bisa bergerak. Larasati mengangkat tangan, dan tubuh Adi terasa seperti melayang. Ia didorong ke belakang meja, tepat di tempat pelayan berdiri. Tubuhnya yang asli pudar menjadi abu, dan jiwanya yang terperangkap kini menjadi bagian dari warung itu. Ia bisa merasakan semua jiwa yang telah dijebak, terjerat dalam siklus penderitaan abadi. Warung Embok Tami terus beroperasi, dengan daya tarik yang semakin kuat. Setiap pelanggan yang datang meninggalkan sebagian dari jiwanya, sementara Adi dalam statusnya sebagai pelayan warung, terlihat tersenyum, ia hanya dapat menyaksikan semuanya dengan kesedihan yang tak terungkap. Hukuman terakhir telah ditetapkan, dan tidak ada jalan kembali. Tamat.